Ini adalah CX-5 NIK 2015. Jadi dia pertama kali facelift. Jadi dia pakai 6-speed automatic yang menggunakan torque converter biasa, tapi rasanya mirip-mirip banget sama DSG. Tuh. Enak ya. Koko suka banget sama mesin ini. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino, dan hari ini aku bawain satu unit CX-5 yang lagi banyak dicari. Kenapa lagi banyak dicari? Ikutin terus video tentang CX-5 ini. Oke, ini adalah CX-5 NIK 2015. Jadi dia pertama kali facelift yang ganti model ya. Jadi facelift pertama sebenarnya dia dari depan tampaknya sama, cuman biasanya orang lihat dari shift gate-nya. Kalau shift gate-nya itu masih gate type, itu berarti yang pertama kali 2012, 2013. Nah, mulai 2014 dia ganti jadi shifter yang sudah lurus, lebih modern. Nah, di 2015 akhir CX-5 itu facelift secara eksterior. Jadi tampak depannya dia berubah, grillnya yang sudah blade gini ya, sudah stylenya garis-garis, udah mulai kudo desainnya udah mulai kerasa nih, dan headlampnya juga sudah DRL full LED. Kalau yang lama DRL bulat pakai style halogen gitu. Nah, ini pemakaian 2016 dan kondisinya benar-benar mulus ya. Jadi dia warnanya yang hitam. Jadi biasanya yang favorit di CX-5 itu ada warna putih, hitam, atau soul red biasanya. Nah, tiga warna itu jadi warna favorit. Kenapa? Karena ya memang putih dan hitam umum, tapi kalau merah soul red kan jarang ya kita laris ya warna merah. Tapi kalau soul rednya Mas itu saking bagusnya sehingga membuat soul red itu sempat laris. Nah, nggak afdol rasanya kalau di Koko Mobil kita itu nggak cek bagian ruang mesin, karena kita selalu jamin mobil yang di Koko Mobil itu pasti bebas tabrak besar, kecelakaan, terus banjir sampai masuk interior pasti kita jamin bebas. Jadi kita mau cek bareng di sini, kita lihat yuk. Nah, ini ya, aku sudah cek dari sini semua, seal-sealnya juga dari baru oke. Ini juga seal-sealnya bagus semua di ruang mesin gitu. Jadi bagus semua untuk masalah urusan tabrak, aman, lewat, lolos ya. Nah, ini mesin dia 2500 cc Skyactiv dipadukan dengan transmisi 6 speed yang Koko suka banget, karena kebetulan Koko juga secara pribadi pakai CX-5 dengan generasi pertama ini meskipun yang belum facelift. Tapi secara drivetrain keseluruhan sebenarnya sama aja. Dia pakai 6-speed automatic yang menggunakan torque converter biasa, tapi rasanya mirip-mirip banget sama DSG. Bahkan ketika di low speed itu malah lebih enak daripada DSG. Oke, mesin udah beres, berarti kita mulai lanjut yuk, kita nonton ke samping nih, kita lihat. Nah, ini catnya juga di bawah, matahari kelihatan ya, sparkle metaliknya juga masih bagus banget. Jadi itu salah satu tanda bahwa cat mobil ini masih terawat dengan baik, juga nggak terlalu banyak dipoles sampai terlalu dalam, sehingga sparkle metaliknya juga masih jelas. Kita lihat sampai ke belakang, mulus semua ya di sini. Nah, tabrak depan sudah, tabrak belakang mumpung ini mobil Jepang masih bisa dilihat. Sini, let's go. Nih sebelah sini, ini sealnya semua masih rapi ya di sini. Jadi nggak ada yang bekas di track. Track itu adalah ditarik kalau kita habis nabrak dekok ke dalam, itu nggak ada. Jadi depan belakang full aman CX-5 ini. Nah, by the way, aku belum sebutin, ini adalah CX-5 dengan trim GT. Jadi waktu itu ada trim touring dan GT yang umumnya orang beli, dan ini yang GT punya. Jadi ini yang the highest level. Jadi pastinya fitur nggak ada yang dikurangi. Audio pasti pakai Bose, ini Bose audionya. Jadi di harga 300 jutaan untuk facelift ini, yang tipe facelift kan 300 jutaan tuh worth it banget. Kalian sudah dapat SUV yang fitur lengkap, sunroof, auto, LED, lampunya auto, terus wiper rasanya belum auto deh, nanti kita cek di dalam. Terus, nah, yang facelift satu pembeda itu ada MZD Connect gitu, Mazda Connect. Nanti kita bahas di dalam waktu kita jalan. Jadi nggak pakai lama-lama, let's go, kita langsung jalan karena hari ini panas banget di luar. Oke, kita udah di dalam, kita buka dulu dari sunroof. Nah, ini biar tahu fiturnya tuh, lengkap ya. Tapi makin panas, jadi segera kita nyalakan. Of course ya, engine start stop button. Nyala normal ya, mesin normal. Nah, AC, ini salah satu yang berubah. Ini adalah sistem AC-nya, panel AC-nya berubah dibanding yang generasi punya Koko. Yang punya Koko lebih konvensional lah. Ini lebih mirip sama Mazda yang baru sekarang panelnya. Terus di sini perubahan yang paling drastis itu adalah yang dicari orang. Ini, kok aku mau nyari Mazda yang sudah sistemnya kayak mirip iDrive BMW ya. Ini one of the first. Jadi waktu itu ada di Mazda 2 hatchback, ada di CX-5 yang facelift ini juga. Jadi rasanya lebih mewah. Yang lama itu nge-lag banget. Koko kan punya yang lama, bahkan Bluetooth pun connect lama. Kalau ini
enak banget, meskipun harusnya ini belum ada Apple CarPlay, waktu itu belum zamannya, tapi udah termasuk kelihatan canggih dan modern gitu, pakai joystick, bukan pakai joystick, pakai rotary knob kayak gini ya. Terus berikutnya yang berubah adalah ini, parking brake-nya elektrik. Kalau yang lama kan parking brake-nya masih pakai tangan di sini gitu. Nah, ini kita coba jalan ya. Aku suka banget dengan mesin Skyactiv ya. Jadi matic-nya itu benar-benar responsif ya, dan ini padahal mode biasa, belum sport kita pakai. Nah, ngomongin kilometer, 67.900 ya, 68.000, berarti let's say setahun 11 ribuan lah, karena ini sudah pemakaian tahun ke-6 dari 2016 ya. 11.000 setahun untuk SUV perkotaan gini dengan kaki-kaki yang super sehat kayak gini. Tuh kita lewat Pak Vin ya, tuh sehat semua ya. Jadi aku suka listing unit-unit yang bagus seperti ini. Makanya kalau para sobat yang lagi nonton video ini punya unit mobil yang bagus kondisinya, jadi nggak harus mewah, jadi mobil biasa boleh, mewah juga boleh, tapi yang paling penting adalah kondisi. Meskipun mobil kalian mewah tapi kondisi banyak PR, bobrok tanda kutip, ya nggak mungkin masuk di buku mobil. Jangan ada yang bekas banjir, bekas tabrak besar, PR-nya masih sisa banyak, orang harus betulin sampai puluhan juta ya. Janganlah, kita nggak akan listing, karena kita juga pegang amanah buat yang mau beli mobil di buku mobil itu kita pastikan mendapat kondisi mobil yang terbaik. Jadi kita akan jadi penengah antara buyer dan owner supaya kita netral. Silahkan dicek sampai puas, nanti nego sampai puas juga, karena kita tanpa markup. Buat yang mau titip jual mobil, nanti cukup kasih kita persenan lah kalau terjadi deal. Tapi kalau enggak, kita foto, video kan, iklankan, semua kita yang tanggung biayanya, gratis untuk pemilik mobil. Tuh, mantap ya. Jadi ini kita coba mesinnya, kita kick down coba ya. Enak, mesin sehat. Di depan juga tadi kita cek kan, waktu buka sealnya nggak ada yang bocor, jadi masih sehat juga. Skyactiv ini cenderung sebenarnya ya, orang-orang takut perawatan Mazda mahal. Tuh, enak ya. Aku suka banget sama mesin ini. Jadi orang bilang Skyactiv takut perawatan. Enggak lah, Skyactiv itu justru kalau kalian cek rating survei mobil yang merek mobil yang salah satu paling reliable dan perawatannya nggak habis banyak di Amerika, di US, itu adalah salah satu masuk di ranking itu adalah Mazda, one of the best. Jadi nggak jauh beda sama Toyota. Artinya apa? Mobil Mazda dianggap dari survei para pelanggan yang pakai mobil merek-merek tersebut, itu Mazda jadi salah satu yang jarang ganti spare part, jarang mogok gitu. Jadi Mazda bikin partnya soalnya kualitinya bagus-bagus. Dan buat info ya, sebagian saham dari Mazda itu punya Toyota. Jadi pasti ada alih teknologi, alih sistem produksi yang dikembangkan oleh Toyota, diadopsi oleh Mazda gitu. Jadi build quality jangan takut. Cuman memang spare part di Indonesia lebih mahal. Kenapa? Karena spare partnya cenderung impor gitu. Pabriknya masih kecil di sini Mazda untuk JKD. Oke, itu sih kita bahas tentang Mazda hari ini. Handling tuh enak banget. Kalau ini udah nggak usah diomong lah. Kondisinya juga bagus banget. Harganya berapa? 300-an, pasnya berapa? Cek di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau mau hubungin kita, mau nego, mau lihat unit secara fisik, mau video call, silahkan klik aja link WA kita di bawah, karena kita siap melayani permintaan para sobat buku mobil, baik mau beli mobil atau mau jual mobil yang bagus-bagus. Itu memang hanya ada di buku mobil. CX-5 warna hitam, NIK 15, facelift yang pertama, jadi generasi pertama, tapi yang dicari orang sekarang karena looks-nya masih cukup modern, nggak setua yang sebelum facelift kedua atau yang pertama. Pajaknya dia masih panjang juga, masih 2023. Kondisi bagus, jalan setahun cuma 11.000. Mobil-mobil bagus kayak gini hanya ada di buku mobil. See you next time.